Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan buat setiap anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan saya berjudul Seperti Siapakah Kita? Adapun firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Saudara, di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32, kita boleh melihat tentang kisah seorang ayah yang memiliki dua anak, yang dalam teksnya disebut sebagai si sulung dan si bungsu. Nah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kehidupan dari dua anak ini yang menggambarkan kehidupan dari anak Tuhan, atau kita sebagai orang percaya, kira-kira seperti siapakah kita? Yang pertama, anak bungsu. Menurut perumpamaan di Lukas pasal 15, kita mendapatkan keterangan bahwa anak yang bungsu ini meminta bagiannya sepertiga dari harta bapaknya dan kemudian pergi dari rumahnya. Nah, dalam kebudayaan waktu itu, meminta warisan ketika orang tuanya masih hidup sama dengan berkata, "Bapa, saya ingin Bapak segera mati. Saya ingin hidup seolah-olah engkau sudah mati." Nah, di sini kita melihat bahwa si bungsu ini telah mempermalukan bapaknya dan merendahkan martabat keluarganya. Namun keadaannya menjadi sangat buruk sampai dia harus berakhir dengan mengembalakan babi. Nah, bagi pendengar orang Yahudi waktu itu, perumpamaan ini menandakan bahwa anak bungsu ini telah jatuh dalam kehidupan yang sangat najis. Saudara, bagi orang Yahudi, menjamah babi saja berarti jatuh kepada kenajisan 4 kali lipat dibandingkan dengan mereka yang pergi ke pelacuran. Namun pada akhirnya anak bungsu ini menjadi sadar dan kembali kepada bapaknya. Ketika dia sampai di rumah bapaknya dengan perasaan tidak layak menginjakkan kaki di rumah bapaknya. Namun yang terjadi ketika bapaknya melihat anaknya kembali, dia lari mendapatkannya. Nah, kata lari di sini di dalam bahasa aslinya itu memiliki pengertian berlari dengan cepat. Artinya bahwa ketika bapaknya melihat anaknya ini kembali, bapaknya berlari dengan cepat mendapatkannya serta menciuminya. Lalu kemudian si bungsu ini hanya bisa berkata di ayat yang ke-21, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayahnya ini berkata kepada hamba-hambanya di ayat yang ke-22 sampai dengan 24. "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, dikatakan dalam perumpamaan ini bahwa bapa anak si bungsu ini menciumnya. Ini menggambarkan kasih Allah kepada kita. Tidak peduli bau anaknya yang apek, tetapi dia memeluk dan menciumnya. Inilah simbol kasih bapa yang tidak jijik dengan keadaan kita yang berdosa. Asal kita mau kembali, maka dia akan menerima kita kembali. Lalu dikatakan dilepaskan baju yang kusam dan diganti dengan jubah yang baru. Anak yang bungsu ini diberi cincin, tanda hak dan kuasa resmi menjadi anak. Dan diberi sepatu yang baru, tanda seorang yang bebas dalam rumah tangga yang berbeda dengan budak-budak atau hamba. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan anak si bungsu ini? Yang pertama, kita butuh campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat hidup kita seperti anak bungsu, ingin menikmati hidup seolah-olah bapaknya sudah mati. Ini adalah hidup yang menolak otoritas bapaknya, menolak campur tangan bapaknya. Dia bahkan tidak perlu lagi bapaknya. Maka sebetulnya kehidupan kita tidak ubahnya seperti anak yang hilang. Betapa sering kita juga berbuat demikian. Seolah-olah bisa hidup sendiri, mampu melakukan sendiri tanpa Tuhan. Bahkan jika kita tidak berdoa kepada Tuhan, ini adalah tanda bahwa kita tidak butuh campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita butuh kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Anak yang bungsu ini dikatakan pergi dari bapaknya. Berarti pergi dari pusat kasih bapa. Dia merasa kasih bapaknya tidak cukup memberi kepuasan kepada hidupnya.
sehingga dia harus mencari kepuasan di tempat yang lain. Dipikir di sana ada kepuasan, dipikir di sana ada kasih yang sejati, tetapi semuanya itu sia-sia, bahkan hidupnya menjadi hancur. Saudara, kita butuh kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita butuh persekutuan dengan Tuhan. Ketika anak yang bungsu ini lari dari bapaknya, berarti bahwa dia menolak persekutuan yang dekat dengan bapaknya. Saudara, saya mau katakan bahwa kedekatan persekutuan dengan Tuhan tidak bisa diukur dengan banyaknya kita mengikuti persekutuan. Tetapi dalam persekutuan, adakah kita bersekutu dengan Bapa kita? Lihatlah akibat yang dialami oleh anak yang bungsu ini. Ketika dia kehilangan persekutuan dengan bapaknya, kehidupannya menjadi kosong, jenuh, tidak ada sukacita dan damai sejahtera. Tetapi puji Tuhan, sekalipun demikian, dia mau merendahkan diri dan mau kembali kepada bapaknya. Yang kedua, anak sulung. Saudara, kalau kita merenungkan kepribadian dari anak yang sulung ini, maka kita menemukan ada 3 kesalahan dari anak yang sulung ini. Yang pertama, dia tidak bisa menguasai emosinya. Dikatakan di ayat yang ke-28, maka marahlah dia. Nah, kata marah di sini di dalam bahasa aslinya itu memiliki pengertian kemarahan yang keluar dari nafsu manusiawi dan bersifat satanik. Dia marah kepada bapaknya, marah kepada adiknya, marah kepada hamba-hambanya, sebab dia berpikir mereka hanya peduli dengan adiknya yang sudah memboroskan harta ayahnya bersama pelacur-pelacur. Saudara, saya mau katakan bahwa pada saat saudara tidak bisa menguasai emosi saudara, maka mustahil saudara bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani. Karena itu, mari kita belajar mengelola sifat mudah marah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kesalahan dari anak sulung ini adalah dia mudah tersinggung. Dia merasa tersinggung karena tidak diajak bicara oleh bapaknya tentang semua yang diperbuat untuk adiknya. Dia merasa tidak diorangkan, dia merasa direndahkan. Sedangkan pada saat yang sama, dialah juga yang memiliki hak atas semuanya. Yang ketiga, kesalahan dari anak sulung ini adalah dia tidak memiliki kasih dan pengampunan. Saudara, dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 berkata dengan tegas bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dengan kata lain, kalau kita mengaku diri kita rohani, tetapi kita tidak mau mengasihi atau mengampuni, berarti kita adalah seorang pembohong. Saudara, kita sudah menerima kasih yang sangat besar dari Tuhan, di mana Dia mengutus anak yang tunggal agar kita beroleh hidup yang kekal. Dan salibnya yang terbuka itu menandakan Dia menerima kita apa adanya. Meskipun kita tidak layak, Dialah yang melayakkan. Meskipun kita tidak benar, Dialah yang membenarkan. Karena itu, kita yang sudah menerima kasih itu, biarlah kita juga belajar mengekspresikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami menyadari bahwa banyak kekurangan-kekurangan dalam hidup kami. Entah kami seperti anak bungsu atau anak sulung. Engkau mengetahui semuanya itu. Karena itu kami meminta biarlah Allah Roh Kudus terus membimbing kami, mengajar kami, menyadarkan kami atas setiap kelemahan-kelemahan dalam hidup kami. Agar demi hari kami semakin mempermuliakan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti